Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi akan menyajikan karya interaksi antar komponen ekosistem dengan anggota kami yaitu Alkana Masya Novel Zaki nomor absen 25. Muhammad Kautsar Firdaus, nomor absen 22. Bintang Nurdaya Putri, kelas 10 MIPA 2, absen 8. dan saya Nindi Pusasari nomor 27. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada umumnya, rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Pada gambar jaring-jaring makanan terlampir, terjadi dua rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan pada rumput, belalang, ayam, ular, dan elang. Dan rantai makanan kedua terjadi pada rantai makanan rumput, ulat, ayam, ular, dan elang. Produsen pada kedua rantai makanan tersebut sama, yaitu rumput yang mana merupakan organisme autotrof, yaitu tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makan sendiri. Produsen ini merupakan trofik tingkat pertama. Pada rantai makanan pertama, rumput sebagai produsen yang dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang yang merupakan hewan herbivora. Pada tingkatan ini merupakan trofik kedua. Kemudian belalang dimakan oleh konsumen kedua, yaitu ayam yang merupakan hewan karnivora. Tingkatan ini disebut trofik ketiga. Kemudian ayam dimakan oleh ular yang merupakan konsumen ketiga yang merupakan trofik keempat. Dan ular dimakan oleh elang yang merupakan konsumen puncak. Dan pasar rantai makanan kedua hampir sama dengan rantai makanan yang pertama. Rumput sebagai produsen yang dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu ulat yang merupakan hewan herbivora. Pada tingkatan ini merupakan trofik kedua, kemudian belalang dimakan oleh konsumen kedua, yaitu ayam yang merupakan hewan karnivora. Tingkatan ini disebut trofik ketiga. Kemudian ayam dimakan oleh ular yang merupakan konsumen ketiga yang merupakan trofik keempat. Dan ular dimakan oleh elang yang merupakan konsumen puncak. Berikut merupakan siklus atau mekanisme daur air. Evaporasi merupakan proses penguapan pada air permukaan di laut, daratan, dan sungai. Sedangkan transpirasi merupakan proses penguapan air pada makhluk hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Selanjutnya adalah kondensasi. Proses kondensasi terjadi apabila uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin dari titik embun uap air. Kondensasi adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Setelah proses kondensasi, kemudian terjadi presipitasi, yaitu pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi titik-titik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, es, dan kabut. Setelah air hujan turun, aliran air tersebut masuk ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai. Proses tersebut biasa disebut dengan proses infiltrasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.